hadir Dr. Yuwan Kurniawan, Head Individual Operation Vice President dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dr. Yuwan, selamat pagi. Selamat pagi, Chandra. Langsung saja dok, ini benar tidak sih pengajuan klaim itu sulit dok? Ya, sebenarnya klaim itu inti utama dari suatu perusahaan asuransi. Pemerintah juga turut mengawasi dan mengontrol, bahkan termasuk audit ya. Jadi pada prinsipnya klaim itu tidak mudah. Persyaratannya bisa dilihat dari formulir klaim sendiri atau di website dari masing-masing perusahaan asuransi. Oke, tapi banyak masyarakat yang masih mengatakan ini berbelit-belit dok. Sulit mengajukan klaim, lama. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan oleh nasabah saat akan mengajukan klaim itu poin apa? Oke. Klaim itu ada dua macam. Yang satu hidup, kita sebut biasanya klaim manfaat. Yang kedua resiko, baik itu meninggal atau cacat. Nah, syarat yang harus diperhatikan adalah meneliti dari isi polis asuransi masing-masing. Di situ apa yang dipertanggungkan dan apa yang tidak dipertanggungkan. Terkadang apa yang dipertanggungkan ternyata tidak dipertanggungkan. Dalam artian seperti itu ada miskomunikasi ya. Betul. Di antara nasabah dan juga perusahaannya. Jadi kiranya mengapa klaim bisa ditolak? Apakah memang karena sebab itu atau bagaimana? Ya, ada beberapa penyebab klaim yang ditolak. Porsinya ini sangat kecil. Saya coba singgung. Yang paling cukup sering adalah pertama, keterangan di dalam aplikasi asuransinya itu tidak sesuai dengan fakta. Misalnya dia ada sakit, dalam aplikasinya disebut tidak ada penyakit. Ya. Yang kedua, itu dalam ketentuan polis masing-masing itu ada pengecualian. Nah, ini penting sekali. Nasabah kami anjurkan untuk selalu melihat pengecualian. Biasanya yang ada di pengecualian tuh apa ya dok ya? Kasih contoh yang gampang, kalau asuransi rumah sakit, pengecualian itu misalnya kosmetik, itu tidak ditanggung karena itu kan untuk kecantikan ya. Itu contoh yang gampang. Lalu tindakan-tindakan misalnya hal-hal tertentu yang melakukan tindakan kejahatan atau apa, itu biasanya dikecualikan. Tapi saya anjurkan kembali untuk dilihat, dipelajari dengan teliti. Oke, untuk yang ketiga tadi kan dokter katakan ada 3 ya penyebab klaim itu bisa ditolak. Apa yang ketiga dok? Yang ketiga biasanya polisnya sudah kadaluarsa. Memegang polis atau ahli waris tidak tahu bahwa setiap waktu tertentu itu harus membayar premi. Kadang-kadang nasabah lupa tidak melanjutkan pembayaran preminya sehingga polisnya kadaluarsa. Nah, itu 3 penyebab utama. Ada hal-hal lain yang menyebabkan klaim ditolak tapi biasanya sangat jarang. Tapi dok, sebenarnya berapa lama sih klaim asuransi itu bisa dicairkan? Mulai dari kita mengajukan hingga bisa cair ke tangan nasabah itu berapa lama? Oh baik, pada umumnya saya bisa beri informasi bahwa seminggu lah proses itu lamanya ya. Dengan syarat tentu semua dokumen dan persyaratan dipenuhi ya. Tapi sekarang ini zaman makin berubah, pelayanan kami makin tingkatkan. Ini menuju kepada pelayanan yang kita bahkan ada yang sebut 25 menit sejak nasabah datang ke kantor, dokumen penuh, semua syarat sudah dipenuhi, 25 menit kami beritahukan bahwa klaimnya dapat dibayarkan. Nah, proses ke pembayarannya itu biasanya 1-2 hari kemudian. Untuk klaim apa itu dok? Kok bisa cepat sekali 25 menit ya? Memang syarat dan ketentuan berlaku ya. Biasanya itu klaim yang mudah. Klaim perawatan rumah sakit, jumlah uang pertamanya tidak besar. Nah, persyaratan dan ketentuannya itu dapat dilihat di website kami atau hubungi pelayanan pelanggan kami. Oke, Dr. Yuwan, terima kasih atas informasinya. Pastinya bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya Chandra Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Cerdas 5 menit, cerdas finansial. Sampai jumpa.